Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim 1411 Kabupaten Bulukumba beserta dengan jajaran anggota yang sempat hadir, kepada seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memuji Allah, memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, di mana Allah yang memiliki langit bumi beserta dengan isinya, di mana Allah yang berkuasa di atas daripada kuasa manusia, di mana Allah yang memiliki kemauan di atas daripada kemauan manusia, yang tidak mungkin terjadi kalau bukan karena izinnya. Hadir pada pagi hari ini karena izinnya, kita sehat hari ini karena izinnya, dan kita beraktivitas pada pagi hari ini karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di atas kuasa segala-galanya, manusia hanya mampu berusaha dan berdoa, tapi Allah yang menentukan. Mudah-mudahan mantap iman, mantap takwa kita di hadapan Allah tidak pernah bergeser sedikit pun. Takut karena kepada komandan, karena manusia, tapi izin takut kepada Allah di atas segala-galanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yang mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia dari tempat penuh dengan kezaliman, dari tempat yang penuh dengan kebodohan menuju tempat yang kita rasakan pada saat ini. Makanya jangan tinggalkan itu salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang senantiasa memuji Rasulullah, membacakan salawat, apalagi pada hari Jumat 100 kali berulang, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun dia akan datang, Allah telah ampunkan dosa 1 tahun itu. Mudah-mudahan berkat dan salawat kita, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Nah, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, prajurit TNI 1411 Kabupaten Bulukumba, seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun, yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Selamat datang 1442 Hijriah, dan selamat tinggal tahun 1441 Hijriah yang kita sudah tinggalkan.
artinya berbagai macam kenangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah yang kita sudah hadapi di 1441 Hijriah. Mudah-mudahan insyaallah 1442 Hijriah kita semakin lebih baik, kita semakin mapan, dan kita semakin mantap dalam kehidupan, dan mantap rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dan sungguh kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia kata Allah bukan karena jabatan mereka, sungguh paling mulia kata Allah bukan karena kekayaan mereka, tapi sungguh mulia kata Allah dan Rasulnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi derajat iman dan takwanya. Jadi yang dipilih oleh Allah adalah iman, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Maka rendahkan serendah-rendahnya, takutkan karena setakut-takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mengikuti diri kita hanya kepada manusia, tapi takutlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya takwalah yang akan membawa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesempurnaan. Dan memang sesungguhnya ini waktu yang Allah kasih hanya sebentar saja. Cinampo mi bawang. Seiring berjalannya waktu, kadang waktu siang berganti malam, kemudian berganti malam, masuk lagi 1 minggu, 1 minggu masuk lagi 1 bulan, hitungannya hanya berjalan waktu saja. Begitu saja, apa yang ditunggu? Hanya satu pasti yang kita tunggu, yakni itulah kematian. Yang lain belum pasti. Orang mampu bercita-cita ingin jadi pejabat, ingin jadi bupati, ingin jadi anggota dewan, itu belum pasti. Nah, ada orang mengorbankan segala berbagai macam cara, mengorbankan waktunya, dek nama kada esso, dek nama kada weni, mengorbankan waktunya, tidak memperhatikan apakah waktu panas atau dingin, memperhatikan untuk mencari yang tak pasti. Justru mereka tidak pernah memperhatikan kepada yang pasti. Pasti itu adalah mati. Kata Allah, Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya dan pantaslah apa yang akan kita bawa iman ini. Yang mana itu iman? Yang iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, melakukan dengan perbuatan. Jadi iman itu 3. Pertama mengucapkan dengan lisan, ni puada ina sabak lila, na atokang ina sabaati, na jama ina sabalan ruali, itu bahasa Bugisnya. Beriman itu mengucapkan dengan lisan. Mana itu lisannya? Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan selain kecuali Engkau ya Allah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang pantas kita mintai hanya kepadamu ya Allah. Tiada yang aku bersaksi ya Allah, tiada yang pantas kami mintai pertolongan hanya kepadamu ya Allah. Getarkan hati itu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kendor iman, lobet hati, maka perbarui iman itu dengan la ilaha illallah. Kalimat yang mulia, kalimat yang paling bagus. Apalagi di akhir kehidupan tak dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang kadar ketakwaan seseorang dilihat daripada apa yang diucapkan dengan lisannya. Makanya yang perlu memang kita jaga ini adalah lisan. Paling banyak pahala adalah lisan, dan paling banyak dosa juga lisan. Ada orang kacau karena lisan, ada orang berhasil karena lisan. Ada orang yang sukses karena lisan. Ada orang di penjara juga karena lisan. Maka jaga lisan tak itu. Cara menjaganya salah satunya zikrullah. Mengingat kepada Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Boleh? Subhanallah. Coba semuanya. Subhanallah
walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Semuanya subhanallah ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Mengalir darah dengan zikrullah, maka hati akan tenang. Jadi itu otomatis Bapak Ibu, ketika hati Anda dalam keadaan gundah gulana, ketika hati Anda dalam keadaan bermasalah, karena mungkin karena salah satunya kita malas untuk berzikir. Makanya itu ketika masuk di masjid, ada adabnya itu. Ada adabnya. Pekoknya caranya Ustadz, masuk di masjid, sebelum kita masuk di masjid, maka membaca dulu doa. Kemudian masuk ke masjid menggunakan kaki kanan. Doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk di masjid jangan langsung duduk. Salah sunat dulu 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Usalli sunnat tahiyatul masjid rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Setelah itu baca surah Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, kemudian sama dengan solat-solat yang lain. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Masuk di masjid, ajak kimat cerita. Nana. Karena ada orang begitu, masuk di masjid, sembarang naurusu. Ada tuh naurus, begini, begitu. Mestinya masuk di masjid, bagaimana adabnya? Yang pertama, tahlil Quran. Biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Biar tersedikit, yang penting baca Al-Quran. Karena itu pahalanya luar biasa. Ustadz sibuk, mega urusu, banyak urus Ustadz. Rasulullah ajarkan, bukan berarti baca Al-Quran harus langsung 30 juz, tidak. Baca Al-Quran itu bukan harus bahwa 1 juz, tidak. Yang penting kata Nabi, tahlil Quran, biasakan membaca Al-Quran, biar sedikit. Namun tak cedek. Umpamanya, salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Capek maki, sadaqallahul azim. Nabi ngejamaku tentara lobet. Kenapa tentara na 1 ayat ji? Semakin kita tinggi pangkat dan jabatan, mestinya semakin banyak ibadah kita di hadapan Allah. Betul. Karena itu akan menjadi contoh, lebih mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih dekat di sisinya. Adabnya masuk di masjid, membaca Al-Quran. Yang kedua, zikrullah, mengingat kepada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Memikirkan segala sesuatu yang Allah ciptakan, langsung subhanallah, subhanallah. Melihat kejadian yang sungguh luar biasa secara akal mungkin tidak bisa terjadi, tapi itu kenyataan, langsung ucapkan subhanallah. Lihat mungkin ada manusia, tidak ada tangannya tapi masih hidup, langsung ucapkan subhanallah. Lihat manusia mungkin tidak ada tangannya, tidak ada kakinya tapi masih hidup, langsung baca subhanallah. Lihat manusia tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada tong kepalanya, jangan subhanallah. Kasih tangan jo. A'udzu billahi, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paling saya takut memang menghadapi tentara di Ceramai. Karena memang kekuatannya tentara luar biasa, Pak. Persatuannya memang harga mati itu, persatuan tentara. Jadi jangan kau kotak-kotakkan tentara dengan segalanya. Karena Indonesia merdeka ini karena tentara. Indonesia merdeka ini dengan kalimat takbir. Jadi la ilaha illallah dengan tentara nasional Indonesia tidak bisa dipisahkan. Karena nilai tauhid kita hanya kepada Allah. Allah lah yang menentukan segalanya.
Manusia hanya mampu berusaha dan berdoa. Tapi Allah yang tentukan. Nah, tidaklah mudah terjadi di muka bumi ini kalau tidak izin dengan Allah. Kalau Allah berkehendak cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Apa mestinya kita manusia abdi negara? Apa mestinya kita manusia abdi mengabdi? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Telah aku ciptakan bangsa jin manusia illa liya'budun, hanya menyembah kepadaku. Prosesnya kemudian siapa yang terbaik? Yang paling banyak amalnya. Makanya berbuatlah. Selama Allah kasih jabatan pangkat di bahu, di punggung, gunakan jabatan itu mendekatkan diri di hadapan Allah. Pole namatu. Engkau tunna matu. Nah, kita dalam keadaan sakit. Ada waktunya masanya kita dalam keadaan tua. Ada waktunya kita dalam keadaan tidak mampu. Jabatan tidak mampu menolong. Pangkat tidak bisa menolong. Yang akan menolong adalah kebaikan. Dan ingat, nanti dalam kubur hanya dua yang akan datang. Siapa yang datang? Bukan keluarga. Bukan Pak Komandan. Bukan. Bukan sahabat yang mungkin sama-sama selalu saja warkop naurus. Umpamanya. Selalu saja di warkop saja. Bukan itu yang akan kita temani. Yang akan menemani dua makhluk malaikat. Yang namanya Munkar wa Nakir. Pertanyaannya bukan siapa namamu. Pertanyaannya berapa jabatanmu. Pertanyaannya di mana kau menjadi babinsa. Minta maaf kalau ada Pak Babinsa. Ya, luar biasa Pak Babinsa ini. Semangat luar biasa. Termasuk Pak Babinsa saya di Palambarai. Tidak tahu di mana. Ada Ji? Ada insyaAllah. Tapi sudah mau pindah katanya itu. Mudah-mudahan ada lagi Babinsa baru di Palambarai insyaAllah. Luar biasa Pak Babinsa saya itu di sana. Bekerja sama dengan kami. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang menjawab bukan mulutta, yang menjawab bukan timutta, yang jawab adalah amal, yang menjawab adalah solat. Imannya itu mengucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, melakukan dengan perbuatan. Narekung kata teman-teman sengalena, tapi dia jama dipertanyakan tepuna. Narekung kata teman-teman sengalena, tapi dia sempajan dipertanyakan tepuna. Jadi cerita itu bawang, cerita. Mantapkan iman itu. Iman akan semakin kuat. Hijriah. Masuk 1442 Hijriah. Mantapkan iman dan rasa ketakwaan kita di hadapan Allah. Rasa kekompakan selalu ada. Paling bagus kompak suami istri. Rasa amanah dekat. Kalau suami istrinya aman dan damai. Ada tong rumah tangga. Tiap hari bertengkar. Nana. Anu mentongko kau bapak anak. Anu mentongko kau bapak anak. Ibu. Sayang itu bapak takut dong. Ini mentong ini biasa bikin gara-gara. Kenapa kita Ustadz? Itu yang kualami. Subhanallah. Di situ memang rumah tangga. Berbagai macam masalah dan aspek kehidupan. Pasti ada saja masalah. Betul. Ustadz tidak mau punya masalah kalau jangan makin bersuami istri kalau tidak ada masalahnya. Persoalan kecil saja. Persoalan nonton bawang pelek karton dan peleng Indosiar. Ku menangis. La ilaha illallah. Dia di mana nonton berita nataro. Gara-gara pilih. Kadang gara-gara remote saja nah kita bertengkar. Itu belum itu persoalan baju. Karena ibu-ibu tuh 72 bajunya bapaknya baru 2. Umpama. Contoh je, tapi ibu dipersitkan tidak ada je begitu toh? Siapa bilang? Mengaku maki. Bapak nemu rasa. Subhanallah. Pak, kita suami itu adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin akan mintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kemudian. Itu suami, Pak, Bu, besar tanggung jawabnya. Besar. Seorang suami ahli ibadah, seorang suami penceramah, tapi ada istrinya tidak sholat. Suami dibalok-baloki. Itu jelas. Seorang suami ahli ibadah, rajin ngaji tahajud, tapi ada istrinya tidak melaksanakan perintah Allah. Mungkin tidak menutup aurat, tidak disuruh menutup aurat.
maka demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kita suami itu adalah besar tanggung jawabnya. Ada anaknya tidak tahu baca Al-Quran, Islam agamanya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Berat itu jadi suami. Ibu hanya dua ji. Yang pertama, laksanakan perintah Allah, sempajan 5 waktu. Tidak usah tahajud kalau tidak bisa. Tidak usah tarawih memang kalau tidak bisa. Hanya salat 5 waktu saja kau jaga. Yang kedua, hargai suamimu. Kata Nabi, kau masuk pintu ke dalam surga, pintu manapun kau suka. Tamak kau. Kau tidak besar tanggung jawab tak. Itu hanya kita menghargai suami tak. Nah kadang juga ada istri, ada masalah baru kita satu walina telu pulin dua nana mentongko kau bapak nana mentongko. Dari dulu kau tidak mentong, tidak baik mentong si paknu. Bapak tidak mentong, tidak tahu ini. Apa tidak tahu? Nah 7 mianata. Umpama, contohnya jinjau. Iya. Makanya ibu-ibu tiap hari cium tangannya bapak. Bapak mau maki pergi bilang iya, sini ku cium tangan tak. Bahagia perasaan karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya bapak dekatkan mereka bukan persoalan dekatkan karena kekayaan. Boleh mencintai dengan kaya. Bapaknya dekatkan ibu istri tak mendekatkan mereka bukan karena jabatan tapi dekatkan mereka dengan agama. Kebahagiaan sesungguhnya karena agama. Kebahagiaan sesungguhnya adalah agama. Kebahagiaan semu, kaya. Banyaknya orang kaya tidak bahagia. Bukan persoalan kaya sehingga itu bahagia. Tapi masih satu sedih Ustaz nak gaga doi. Cocok nih. Tapi jangan jadikan itu segalanya. Jangan menganggap bapak sudah terima gaji, melaksanakan dengan baik, dikasih istri tak kemudian lepas tanggung jawab tak. Tidak. Persoalannya mereka sudah salat nikah. Persoalannya mereka sudah pintar nikah solat. Sudah pintar nikah tahajud. Subhanallah. Ibu jaga mereka suami dengan baik. Masakan dengan baik. Nasui. Ada tong istri. Mana? Sandro nih. Ada di situ di pemanas. Biasanya. Tapi memang waktunya begitu. Iya. Baru dia pergi mencari kutu. Nah, siapa itu atau pergi tawaf dekat rumahnya malibu. Promosi tidak tahu apa partainya. Itu besarnya ketawanya, nak tahu dirinya. Betul tidak? Nah, dekatkan itu, dekatkan dengan agama. Ibu-ibu ingin dukung karirnya suami tak, perbanyak salah sunnah duha. Wih, subhanallah. Kayaannya orang kaya, bukan persoalan dia memiliki gunung emas, tapi orang kayanya orang kaya melaksanakan salah sunat 2 rakaat di waktu pagi. Berdoakan mi. Setelah habis salah sunat doa berdoa. Allahumma inna duha'uka wal buha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i puang, narikungka dan leku di atas langit. Jikalau ada rezekiku di atas langit turunkan. Jikalau ada di bawah tanah maka naikkan. Jikalau dalam keadaan susah mudahkan. Jikalau dalam keadaan jauh mudahkan. Dan jikalau dalam keadaan kotor bersihkan ya Allah. Arasnya Allah akan terbuka. Bapaknya insya Allah tidak akan pernah keliling-keliling melihat janda-janda yang lain. Kenapa selalu didoakan? Betul. Jadi pemimpin itu Pak luar biasa tanggung jawabnya. Nah pertanyaannya, bapak buat bapak, pantaskah kita jadi pemimpin bagi keluarga kita? Itu, jangan kau tuntut banyak kepada istrimu. Kau lakukan segala hal, tapi pantaskah kita jadi pemimpin? Jadilah pemimpin di contoh. Bagaimana Rasulullah SAW memimpin keluarganya. Harus kita tahu Pak. Oh pantaskah saya jadi pemimpin untuk dihargai? Jangan sampai istri tak kodong sudah siang malam banting tulang nama sakka makin persiapkan makanan tak. Justru kita lari serong. Iya. Jadi tidak kebahagiaan yang sejahtera, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah mendekatkan keluarga dalam agama. Subhanallah. Anak-anak tak tanggung jawab tak nanti di akhirat kemudian. Engkau matut tomato di peresa hajinna, di peresa sedekah banyak sekali. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada yang menghalangi. Ternyata anaknya. Siapa yang menghalangi? Anaknya. Karena tidak diajar dengan agama. Maka dia lepas tanggung jawabnya. Maka dimintai pertanggungjawaban adalah bapaknya. Suaminya yang akan dimintai. Gara-gara anaknya menuntut, maka bapaknya juga diseret masuk ke dalam neraka.
Makanya bagusnya gembleng mereka dengan pesantren. Kasih masuk di pesantren. Jangan identik pesantren dengan yang lain. Tapi dekatkan mereka dengan Al-Quran. Subhanallah. Bagusnya itu perasaan 1 kali 1 minggu baca surah Yasin bersama. Ajan senging hapi mani diurusu. Ini mau itu, mau ini mau. Paling banyak gayanya. Terganti lagi HP, mau lagi beli lagi yang satu. Itu kan hilang. Jadi mestinya itu wanta ditabung-tabung. Pekok cara ditabung, kasih masuk di pesantren, kasih masuk di masjid, kasih masuk di TPA. Ada guru TPA, didapat, kasih gitu. 10.000, 20.000, wala barakah Ustaz. Mudah-mudahan anakku juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kata Nabi, apabila orang tua ada nanya penghafal Al-Quran 30 juz. Nah bapaknya brutal, bapaknya nakal, tidak pernah bertobat, jelas masuk ke dalam neraka. Maka anaknya ketika dia dapat anaknya ke dalam neraka, maka anaknya berhak mengambil orang tuanya masuk ke dalam surga. Barakah ya roh. Dan akan diberikan mahkota terbuat dari emas dan permata nanti di akhirat kemudian. Barakah itu jama-jamangnya. Ya naruh bawa nak agama dipelihara, barakah itu jama-jamangnya. Kalau Allah kita dekatkan dengan masjid, hati kita masjid. Wih, subhanallah, tenang itu perasaan. Karena kenapa masjid itu adalah pondasi mendekatkan diri kita di hadapan Allah. Bangun jalan, selama dipakai itu jalan. Selama itu pula amal kita akan mengalir. Dicatat di situ, siapa dan nimnya pada saat itu ini. Siapa dan ranimnya pada saat itu ini. Ya siapa menjadi bamisannya pada saat itu ini. Semua dicatat akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Pak, Bu, kita tidak bisa bahagiakan satu bulu kumbah. Tidak bisa. Orang lain tidak bisa kita bahagiakan orang lain. Tapi setidaknya ketika kau datang, banyaklah untuk bersenyum. Karena dengan senyummu itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ala sifatnya peje. Tahu peje? Bahasa Indonesianya garam. Bahasa Inggrisnya enggak tahu. Cek. Ya. Cek lah. Bahasa itu, Pak. Bahasa bulu kumbah itu. Iya. Coba lihat itu garam. Itu garam Bapak Ibu. Masempo nama roa. 10 sebudili dijadi foto. Si gunung nih. Betul. Tapi coba lihat itu garam mana. Namo maga kesini nasu-nasu kajue. Biar bagaimanapun masakannya enaknya itu kondro. Kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan kondro. Biar bagaimanapun masakannya itu ke sayur. Kalau tidak ada garamnya itu sayur, tidak terasa itu makanan. Artinya anakku, itu garam, itu peje, masempo nama roa, tapi matandrat keguna. Anakku, alaku sifatnya peje, masempo nama roa, sederhana pakaian, sederhana mengucapkan, sederhana dalam kendaraan. Tapi kalau ada di situ sangat bermanfaat. Jadilah tentara bermanfaat, kecil tapi besar manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tahu asal engkai dicari asal degaga disapa tege. Karena kalau ada bagus ki perasaan, tapi engkau tahu asal engkai buma pakiring-kiring. Hindari. Jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita tidak mampu membahagiakan satu desa. Kita tidak mampu membahagiakan satu kecamatan. Kita tidak mampu membahagiakan satu kabupaten. Karena semua paling memiliki masalah dan pribadi masing-masing. Maka lebih baiknya kita bermanfaat sesuai kemampuan kita. Jadilah panutan bagi contoh bagi mereka. Jadilah tentara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah tentara yang dikasihi oleh Nabi. Dan insya Allah itulah manusia mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Takbir! NKRI harga mati. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semakin dekat. Tahun momentum ini 1442 Hijriah lebih dekat. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.